Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Putri Agustin dengan NIM M0403241041. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah DPP atau Desain Pengalaman Pengguna, yaitu reservasi di Cafe Betawi. Fokus utama dari proyek ini adalah bagaimana membuat proses reservasi menjadi lebih cepat, lebih terstruktur, dan mampu memberikan rasa yakin kepada pelanggan sebelum datang ke restoran. Sebelum membahas solusi yang saya rancang, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya memilih tas reservasi sebagai fokus proyek ini. Reservasi memiliki peran yang penting bagi pelanggan. Pertama, membantu memastikan ketersediaan meja sehingga pelanggan tidak perlu khawatir kehabisan tempat. Kedua, mengurangi waktu tunggu ketika tiba di restoran. Dan ketiga, memberikan kepastian bahwa reservasi sudah tercatat sebelum pelanggan datang. Setelah memahami pentingnya reservasi, saya melakukan observasi terhadap proses reservasi yang saat ini digunakan oleh Cafe Betawi. Alurnya dimulai dari pelanggan membuka website, kemudian diarahkan ke WhatsApp admin pusat. Setelah itu admin pusat mengarahkan pelanggan ke admin cabang, barulah pelanggan dapat mengisi detail reservasi dan menunggu konfirmasi dari pihak restoran. Jadi secara keseluruhan terdapat 5 tahapan dan dua di antaranya masih bergantung pada respon admin. Ketergantungan inilah yang kemudian menjadi salah satu fokus utama dalam proses redesign alur reservasi di website Cafe Betawi. Berdasarkan alur tersebut, saya kemudian melakukan testing secara langsung melalui WhatsApp untuk memahami bagaimana pengalaman pengguna sebenarnya. Screenshot yang ditampilkan pada slide ini adalah hasil testing yang merupakan percakapan reservasi yang dilakukan secara nyata, sehingga masalah yang ditemukan berasal dari kondisi yang memang eksis, bukan dari asumsi. Dari hasil observasi tersebut terdapat 4 permasalahan utama. Yang pertama, pelanggan harus berpindah dari admin pusat ke admin cabang, hanya untuk memulai proses reservasi. Yang kedua, daftar menu dikirim dalam bentuk file PDF dengan ukuran sekitar 9,1 MB, sehingga pengguna perlu mengunduhnya terlebih dahulu sebelum dapat melihat dan memilih menu. Ketiga, seluruh data reservasi diisi secara manual melalui percakapan WhatsApp sehingga prosesnya kurang terstruktur. Manual di sini artinya adalah pengguna harus menyalin ulang chat dari admin, baru kemudian mengisi detail reservasi di kolom chat satu persatu. Dan yang terakhir, pelanggan harus menunggu balasan admin hanya untuk mengetahui apakah tanggal reservasi yang diinginkan masih tersedia atau tidak. Keempat permasalahan inilah yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan solusi desain pada prototipe yang saya rancang. Setelah mengidentifikasi berbagai permasalahan pada sistem existing, langkah berikutnya adalah mencari peluang perbaikan atau design opportunity. Setiap solusi yang dirancang berusaha menjawab satu permasalahan secara langsung. Masalah perpindahan dari admin pusat ke admin cabang diselesaikan dengan menghubungkan pengguna langsung ke admin cabang yang dipilih. Permasalahan menu PDF diatasi dengan menampilkan seluruh menu secara langsung di dalam website sehingga pengguna tidak perlu lagi mengunduh file. Pengisian data yang sebelumnya dilakukan melalui percakapan chat digantikan dengan form reservasi yang lebih terstruktur. Sementara itu, ketidakjelasan mengenai ketersediaan tanggal diatasi dengan menampilkan informasi ketersediaan tanggal secara langsung pada proses reservasi. Di bagian kanan slide juga dapat dilihat gambaran awal prototipe yang saya rancang, mulai dari pemilihan outlet, form reservasi, halaman menu, hingga tampilan kalender reservasi. Untuk menghasilkan solusi tersebut, saya melalui tahap ideation yang diawali dengan penyusunan pertanyaan how might we atau HMW question, yaitu how might we reduce confusion during the restaurant reservation process so users can complete reservations confidently. Berdasarkan pertanyaan tersebut, saya melakukan proses brainstorming dan menghasilkan beberapa alternatif solusi, seperti form reservasi melalui website,
progress bar, indikator minimum order, dan sebagainya seperti yang ada di slide brainstorming ini. Selanjutnya, seluruh ide tersebut dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya dengan permasalahan utama, manfaat bagi pengguna, serta tingkat kompleksitas implementasinya. Dari proses tersebut dipilih beberapa solusi yang paling relevan untuk diwujudkan ke dalam prototipe, yaitu form reservasi website, progress bar, indikator minimum order, ringkasan reservasi, keterangan ketersediaan tanggal, pilih menu tanpa download, langsung terhubung ke admin cabang. Sementara itu, ide seperti notifikasi secara real-time dan preview denah meja belum diimplementasikan karena memerlukan dukungan sistem yang lebih kompleks. Dan hal tersebut berada di luar ruang lingkup prototipe yang dikembangkan. Dan untuk sekedar informasi bahwa prototipe ini tuh hanya untuk mengirim pesan atau detail reservasi. Untuk proses seperti pembayaran tidak tercakup di dalam proyek ini atau prototipe yang saya buat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan prototipe yang telah saya rancang. Penjelasan akan mengikuti alur reservasi sehingga akan lebih mudah dipahami gitu ya. Tahap pertama dimulai dari halaman beranda dan pemilihan outlet. Pada sistem existing, pengguna harus menghubungi admin pusat terlebih dahulu sebelum mengetahui admin cabang yang akan melayani reservasi. Pada prototipe ini, pengguna dapat langsung memilih outlet tujuan sejak awal, sehingga proses menjadi lebih singkat gitu. Pada halaman ini terdapat tiga prinsip desain yang menjadi dasar perancangannya. Prinsip pertama adalah affordance. Tombol reservasi menggunakan warna oranye yang kontras sehingga pengguna dapat langsung mengenalinya sebagai aksi utama tanpa perlu membaca petunjuk tambahan. Prinsip kedua adalah information clarity. Seluruh outlet ditampilkan dalam satu halaman dengan label yang jelas, sehingga pengguna dapat langsung membandingkan pilihan tanpa harus berpindah-pindah halaman. Prinsip ketiga adalah konsistensi. Warna oranye digunakan secara konsisten pada seluruh elemen interaktif, sehingga pengguna dapat lebih cepat mengenali fungsi setiap tombol ketika berpindah ke halaman berikutnya. Setelah memilih outlet, pengguna masuk ke tahap pengisian data reservasi. Berbeda dengan sistem existing yang mengharuskan pengguna mengirimkan atau menyalin chat dari admin, pada prototipe seluruh informasi diisi melalui form yang lebih terstruktur gitu, sehingga prosesnya menjadi lebih rapi dan mudah diikuti. Pada halaman ini terdapat 4 prinsip desain yang diterapkan. Yang pertama adalah visibility of system status. Progress bar di bagian atas menunjukkan bahwa pengguna sedang berada pada langkah pertama dari 3 tahap reservasi sehingga pengguna selalu tahu posisi mereka tuh ada di mana. Berikutnya adalah error prevention. Pada kalender reservasi ditampilkan informasi bahwa reservasi tidak tersedia pada akhir pekan, sehingga pengguna memperoleh informasi tersebut sebelum melakukan kesalahan dalam memilih tanggal. Prinsip berikutnya adalah affordance. Jumlah orang menggunakan komponen stepper dengan tombol plus dan minus itu lebih intuitif dibandingkan harus mengetik angka secara manual. Terakhir ada feedback preventif. Informasi penting seperti minimum total pesanan dan waktu kedatangan yang disarankan sudah ditampilkan sebelum pengguna melanjutkan ke tahap berikutnya. Tujuannya adalah mengurangi kemungkinan pengguna mengalami kebingungan pada proses selanjutnya. Tahap berikutnya adalah verifikasi kode OTP. Fitur ini memang belum tersedia pada sistem existing. Saya menambahkannya sebagai mekanisme validasi agar nomor WhatsApp yang digunakan benar-benar sesuai, sehingga informasi reservasi nantinya akan dikirim kepada pelanggan yang tepat. Ada 3 prinsip desain yang diterapkan pada halaman ini. Yang pertama adalah feedback. Setelah pengguna meminta kode OTP, sistem menampilkan notifikasi bahwa kode telah berhasil dikirim melalui WhatsApp, sehingga pengguna memperoleh konfirmasi bahwa proses sedang berlangsung. Prinsip kedua adalah affordance. 5 kotak input yang dipisahkan secara visual membantu pengguna memahami bahwa kode OTP terdiri dari 5 digit tanpa harus membaca instruksi tambahan. Selanjutnya ada error recovery.
Jika kode belum diterima atau nomor WhatsApp yang dimasukkan ternyata salah, pengguna dapat memilih kirim ulang kode atau ganti nomor WhatsApp tanpa perlu mengulang proses reservasi dari awal. Setelah proses verifikasi selesai, pengguna masuk ke tahap pemesanan menu. Pada sistem existing, pelanggan harus mengunduh file PDF terlebih dahulu untuk melihat daftar menu. Pada prototipe ini, seluruh menu dapat langsung dilihat dan dipilih di dalam website sehingga proses pemesanan menjadi lebih praktis. Beberapa prinsip desain juga diterapkan pada halaman ini. Pertama adalah cognitive load. Menu dikelompokkan ke dalam beberapa kategori menggunakan filter chip, sehingga pengguna dapat fokus pada satu kategori tanpa harus melihat seluruh daftar menu sekaligus. Kedua adalah visual hierarki. Informasi penting seperti foto makanan, nama menu, dan harga ditampilkan dengan urutan yang jelas, sehingga pengguna lebih mudah melakukan pemindaian informasi. Selanjutnya adalah feedback. Ketika pengguna menambahkan suatu menu, tombol tambah akan berubah menjadi tombol plus minus sebagai tanda bahwa menu telah berhasil masuk ke dalam pesanan. Selain itu, real-time feedback pada kolom, kolom catatan tambahan jumlah jumlah karakter di bawah ini nih akan terus diperbarui gitu. Ketika pengguna mengetik sehingga pengguna tuh mengetahui batas karakter yang masih tersedia untuk catatan tambahan ini tuh ada berapa. Terus prototipe ini juga menerapkan persistent feedback melalui floating bar di bagian bawah yang selalu menampilkan total sementara pesanan tanpa pengguna harus kembali ke bagian atas halaman. Terakhir adalah inline validation. Apabila total pesanan belum memenuhi minimum, sistem akan langsung menampilkan peringatan pada lokasi yang relevan, sehingga pengguna tuh dapat segera mengetahui penyebabnya. Nah, tahap terakhir adalah konfirmasi reservasi sekaligus pembuatan pesan WhatsApp. Pada sistem existing, seluruh informasi reservasi tersebar di dalam percakapan WhatsApp sehingga pengguna harus membaca kembali riwayat chat untuk memastikan seluruh data sudah benar. Pada prototipe ini, seluruh informasi dirangkum pada satu halaman sehingga pengguna dapat melakukan pengecekan sebelum pesan dikirim ke admin cabang. Ada 4 prinsip desain yang diterapkan pada halaman ini. Yang pertama adalah Gestalt Proximity, yaitu informasi reservasi dan informasi pre-order menu dipisahkan ke dalam dua kelompok yang berbeda, sehingga pengguna lebih mudah memahami struktur informasi secara keseluruhan. Berikutnya adalah credibility. Rincian biaya ditampilkan secara transparan, mulai dari subtotal, biaya reservasi, hingga total pembayaran sehingga pengguna merasa lebih yakin terhadap informasi yang akan dikirim. Prinsip berikutnya adalah positive feedback. Setelah pesan berhasil dibuat, sistem menampilkan ikon centang beserta pesan berhasil dibuat gitu, sebagai konfirmasi bahwa seluruh proses reservasi ini telah selesai. Terakhir adalah affordance. Tombol kirim pesan WhatsApp menggunakan ikon dan warna khas WhatsApp yang sudah sangat familiar, sehingga pengguna dapat langsung memahami tindakan yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah prototipe selesai dirancang, tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi melalui user testing untuk mengetahui apakah solusi yang dibuat benar-benar mampu menjawab permasalahan yang ditemukan pada sistem existing. Tujuannya bisa dilihat pada slide, yaitu mengukur keberhasilan pengguna saat menyelesaikan task, mengidentifikasi hambatan dan usability issue, mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kemudahan penggunaan prototipe, mengukur tingkat kepercayaan pengguna terhadap reservasi, dan yang terakhir mengetahui apakah proses redesign lebih praktis dibandingkan proses existing. Nah, untuk profil partisipannya sendiri, terdiri dari 10 partisipan dengan karakteristik ada 8 mahasiswa, satu siswa SMA, dan satu fresh graduate yang terbiasa menggunakan layanan digital gitu. Nah, untuk metode testingnya sendiri, saya menggunakan task-based testing melalui prototype dan platform Maze. Jadi, di Maze ini akan terdiri dari beberapa task yang dibagi menjadi 5 task gitu. Yang pertama itu adalah halaman beranda dan pilih outlet, lalu isi data diri, verifikasi OTP, pemilihan menu,
Dan terakhir ada konfirmasi pesanan dan generate WhatsApp. Di sini untuk mengukur usability prototype saya menggunakan beberapa metrik, yaitu task success rate, drop off rate, misclick rate, dan sebagainya. Di sini saya juga menggunakan heatmap analysis, path analysis, Likert questionnaire, dan open-ended feedback sebagai tambahan dari testing. Jadi saya juga mengajukan beberapa pertanyaan di akhir sesi testingnya. Jadi di sini pengguna tuh atau partisipan akan diberikan link Maze, lalu pengujian diawali dengan mengerjakan task-task yang sudah saya sebutkan tadi, terbagi menjadi 5 task, sesuai instruksi gitu. Terus partisipan akan menjawab pertanyaan berdasarkan pengalaman tiap partisipan dalam mengerjakan task-task tersebut. Nah, ini adalah task scenario yang sudah saya jelaskan sedikit, yang dimana yang pertama ini tuh adalah memulai reservasi dan mengisi data, lalu verifikasi OTP, pemilihan menu, konfirmasi pesanan, dan menyelesaikan, eh, pemesanan menu, mengubah pesanan, dan menyelesaikan reservasi. Dengan detail dari tiap task adalah sebagai berikut. Ini instruksi dari tiap tasknya. Untuk memulai reservasi dan mengisi data, instruksinya adalah isi data diri yang diperlukan dengan reservasi di tanggal berapa, jam berapa, dan sebagainya gitu. Terus untuk verifikasi OTP di sini senarionya adalah OTP-nya belum dikirim sehingga pengguna harus memencet kirim ulang OTP. Untuk pemesanan menu, pengguna pesan dua porsi soto daging Betawi, terus pakai catatan tambahan nggak pakai bawang goreng. Terus habis itu pengguna mau check out tapi ternyata nggak bisa karena minimum pesanan belum terpenuhi dan sebagaimana dan seterusnya sebagaimana tertulis di dalam slide gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil pengujian atau hasil user testing. Secara keseluruhan, testing menggunakan Maze ini mendapatkan overall usability score ini tuh 74 gitu. Nilai ini menunjukkan bahwa prototipe sudah cukup mudah digunakan, meskipun masih terdapat beberapa bagian yang dapat disempurnakan lagi. Jika dilihat per task, seluruh mission memperoleh sukses rate sebesar 90%, yang berarti 9 dari 10 partisipan berhasil menyelesaikan setiap task sesuai tujuan yang diberikan, atau sesuai instruksi. Mission dengan usability score tertinggi adalah menyelesaikan reservasi, yaitu sebesar 84. Hal ini menunjukkan bahwa proses konfirmasi reservasi hingga menghasilkan pesan WhatsApp sudah cukup mudah dipahami oleh sebagian besar partisipan. Sebaliknya, usability score terendah terdapat pada verifikasi OTP, yaitu sebesar 65. Dari hasil observasi dan heatmap, terlihat bahwa beberapa partisipan masih mengalami kebingungan ketika harus meminta kode OTP dikirim ulang atau memahami alur verifikasi yang tersedia. Secara umum, hasil ini tuh menunjukkan bahwa sebagian besar kendala tidak terjadi pada tahap akhir reservasi, melainkan pada beberapa proses di tengah alur, terutama saat verifikasi dan pemesanan menu. Di sini juga terdapat beberapa temuan positif, yaitu 70% menjawab mudah atau sangat mudah, dan sukses rate ini tuh 90%. Yang berarti alur reservasi dapat diikuti dengan baik. Terus 90% menjawab yakin atau sangat yakin, yang berarti pengguna yakin terhadap hasil reservasi gitu. Terus 90% juga menjawab praktis atau sangat praktis, sehingga prototipe ini tuh dianggap lebih praktis dibandingkan proses existing reservasi sebelumnya. Di sini ada beberapa temuan negatif. Yang pertama itu berkaitan dengan OTP, yang kaitannya itu dengan feedback dan findability. Dengan status N itu adalah moderate gitu. Nah, usability score terendah dari seluruh task, yaitu 65. Screen pertama ini tuh miskliknya 70%, terus rata-rata waktu penyelesaiannya ini tuh adalah 15,1 detik, yang menandakan bahwa pengguna bingung harus ngapain di halaman ini. Terus screen OTP errornya ini tuh miskliknya 56%, yang dimana menandakan bahwa pengguna tuh tidak tahu harus apa jika kode salah. Bisa dilihat dari heatmap analisis di
screen atau halaman kode OTP. Yang kedua ada minimum order yang kaitannya itu dengan visibility. Screen menu dengan notif minimum order ini tuh miskliknya 56% dengan rata-rata waktu penyelesaian 28,9 detik. Nah, ini tuh merupakan waktu terlama di seluruh alur pemesanan. 90% ini tuh memahami alasan sistem menolak check out, tetapi butuh waktu lama untuk menyadarinya. Jadi, rata-rata pelanggan berhasil menyelesaikan screen ini, tetapi membutuhkan waktu lama untuk menyadari kenapa sistem nggak melanjutkan ke proses selanjutnya gitu. Terus selanjutnya ada menu tambahan yang kaitannya itu dengan findability. Screen awal ini tuh miskliknya 22%. Kenapa? Karena kategori menu tambahan ini tuh tidak terlihat. Karena menu tambahan ini tuh di bagian kategori menu ini terletak di paling ujung. Sehingga memang harus di-scroll dulu. Statusnya ini tuh adalah minor moderate. Terus tombol edit ini kaitannya dengan labeling, screen awalnya ini tuh misklik 80%. Karena apa? Karena tombolnya terlalu kecil. Terus terakhir juga pada date picker, kaitannya dengan interaction pattern. Screen calendar misklik 100% dengan rata-rata waktu 13,2%. Tombol simpan tanggal tidak sesuai ekspektasi karena pengguna tuh biasanya berekspektasi ketika memencet suatu tanggal, maka tanggal tersebut akan langsung tersimpan tanpa harus memencet tombol simpan terlebih dahulu. Di sini misklik bisa 100% karena pengguna atau partisipan melakukan percobaan mengklik atau memencet tanggal-tanggal yang ada gitu. Sebelum memencet tanggal yang sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Terus di sini untuk usability goal-nya, yang pertama ada effective to use. Pengguna dapat menyelesaikan reservasi, statusnya itu tercapai dengan bukti bahwa sukses rate-nya ini tuh 90% di semua mission atau semua task. Terus untuk usability goal efficient to use atau prosesnya lebih singkat, sebagian tercapai. Di sini hambatannya itu terdapat pada OTP yang masih lambat, yaitu rata-rata waktunya 53 detik. Terus untuk usability goal easy to learn atau alur dipahami tanpa bantuan, sebagian. Kenapa? Karena hambatan ini tuh masih terdapat di bagian OTP dan juga minimum order. Itu tadi. Terus untuk UX goal, usable. Statusnya ini tuh tercapai dengan 70% pengguna menjawab bahwa mereka merasa prototipe ini tuh mudah atau sangat mudah. Terus untuk credible, status ini tuh tercapai dengan 90% yakin atau sangat yakin terhadap hasil reservasi. Untuk rekomendasi perbaikan, di sini yang pertama ada perjelas instruksi dan feedback OTP. Di sini prioritasnya itu tinggi karena bisa dilihat dari keberhasilan pengguna di testing sebelumnya yang pada OTP dan instruksi pada OTP ini tuh paling rendah gitu. Nah, maksudnya perjelas instruksi di sini sebenarnya perjelas instruksi di saat pembuatan testing di Maze-nya. Terus tingkatkan visibility minimum order. Nah, ini juga berkaitan dengan hasil Maze sebelumnya, yang dimana rata-rata pengguna tuh, rata-rata waktu pengguna menyelesaikan mission yang ada minimum ordernya ini tuh paling lama, sehingga mungkin bisa diperjelas lagi si reminder atau feedback yang dikirimkan ketika minimum order tidak tercapai. Terus ada perbaiki findability menu tambahan. Mungkin ini bisa dibikin agar menu tambahannya itu lebih terlihat karena dia kan awalnya berada di paling pojok gitu. Terus untuk sederhanakan date picker, ini prioritasnya sedang. Artinya si pengguna ini mungkin kebiasaannya langsung pencet langsung tersimpan, tapi di prototipe ini harus pencet simpan dulu baru tersimpan gitu. Terus ubah label edit dengan prioritas sedang, terus perbesar ukuran tombol tertentu
dengan prioritas sedang, karena beberapa pengguna tuh merasa bahwa ukuran tombolnya terlalu kecil, sehingga tidak terlihat atau terlewat dari pandangan pengguna. Selanjutnya, untuk problem problem awal, reservasi tidak terstruktur via WhatsApp, statusnya ini tuh dapat diatasi dengan form terstruktur yang dimana datanya itu tidak akan terlewat. Terus harus berpindah dari admin pusat ke admin cabang. Dapat diatasi juga dengan pengguna pilih cabang sendiri di awal dan langsung diarahkan. Jadi sistem langsung mengarahkan pengguna harus pesannya tuh terkirim ke cabang yang mana karena sudah dipilih di awal gitu. Terus menu dikirim dalam PDF itu juga dapat diatasi karena menu tampil langsung semuanya di dalam website. Nah, untuk insight yang didapat ini adalah masalah nyata tidak selalu terlihat di permukaan. Terus persona dan pain points adalah kompas dari desain gitu. Terus usability testing mengungkap blind spot dari perancang. Untuk iterasi berikutnya mungkin bisa redesign alur OTP agar lebih tidak membingungkan, terus tingkatkan visibility minimum order agar lebih terlihat, lalu perbaiki vulnerability menu tambahan juga agar lebih mudah ditemukan. Terus untuk pengujian tambahan mungkin bisa lakukan usability testing kedua dengan fokus pada 3 isu teratas, terus tambahkan task spesifik untuk menemukan menu tambahan agar data ini tuh lebih akurat, terus uji dengan perangkat mobile langsung untuk menghilangkan bias ukuran layar. Karena beberapa orang yang saya berikan link untuk melakukan testing, mereka bilang bahwa ukuran layar prototipe terlalu kecil. Tapi ini tuh ber- merupakan faktor luar dari si keseluruhan prototipe saya. Terus untuk fitur jangka panjang mungkin bisa ditambahkan sistem konfirmasi otomatis, terus juga riwayat reservasi, terus juga ada integrasi pembayaran langsung di website. Karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa prototipe yang saya buat tidak sampai ke proses pembayaran, hanya ke proses isi detail reservasi atau isi data diri dan juga pemesanan menu gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.